yang bisa saya kasih saran, mungkin beberapa tambahan juga Mang Inang. Mungkin di bagian tadi saya tidak ngikutin Mang. Tadi maaf, di aklimatisasi ada juga Mang ininya. Ada juga materinya diajarkan ke. Oh, oke. Nah, mungkin ini adalah salah satu prosedur yang harus dan penting dilakukan untuk memasukkan bibit ikan ke dalam media kolam. Yang pertama itu misalnya ikan itu dia nggak boleh langsung dituang dia Mang Inang. Jadi harus disesuaikan dulu kondisinya. Itu hal yang paling utama. Kemudian dalam proses aklimatisasi itu juga harus diberikan garam. Jadi ada namanya garam krosok atau garam pertanian. Itu garam yang nggak mengandung iodium. Dan garam ini bisa digunakan sebagai untuk merelaksasi ikan gitu. Jadi waktu ikan baru pertama kali masuk ke tempat kita, dia nggak boleh makan. Kalau di tempat kami, dia itu nggak makan selama 3 hari. Dan itu sebenarnya nggak berpengaruh sama pertumbuhan ikan nanti, walaupun dia puasa selama 3 hari. Namun dengan syarat harus diberikan garam. Nah, jumlah garam itu biasanya ada konsentrasi namanya 0,1 sampai 0,5 ppt. Itu kalau dihitung dia sekitar 100 gram atau 1 ons sampai 5 ons untuk 1 kubik air. Nah, jadi cuman pertama kali ngasih, habis itu nggak usah dikasih lagi. Nah, ini perlu dilakukan supaya tadi juga bisa digunakan untuk mencegah jamur. Kalau misalnya kayak tadi orang Ngamang juga bisa pakai Infrolox, Microlox itu ya hampir mirip lah gunanya. Cuman ini natural gitu ya. Nah, kemudian tadi puasa juga harus dilakukan. Kemudian ini molase. Nah, kalau di kami itu kolam bioflok itu ini adalah bahan yang sangat penting karena molase itu dia kan mengandung karbon. Nah, dalam proses budidaya Mang Inang, kalau kolam itu dia harus ada mikroorganisme lain. Jadi nggak cuma ikan aja yang ada di kolam itu. Apalagi kalau kita misalnya bertujuan misalnya kolam lele ataupun kolam nila yang jumlah ekor dipelihara itu lebih banyak. Misalnya kayak tadi intensif itu harus ada bantuan dari bakteri, misalnya bakteri Bacillus dan Nitrobacter. Nah, bakteri ini berguna untuk menguraikan amonia. Nah, jadi kalau kotoran yang dari ikan itu, dari lele, entah itu ikan nila, ikan mas itu bisa diolah dengan bakteri. Tapi bakteri ini berkembang harus ada makanannya. Dan makanannya itu adalah molase tadi. Nah, untuk pemberian molase itu, dia setiap 1 kg pelet yang kita berikan, harus ditambahkan lagi molase sebanyak 200 gram. Jadi nanti ditimbang lagi molasenya, disebar. Nah, setelah itu diberikan lagi bakterinya. Bakterinya itu nanti ada jenisnya juga, Bacillus dan Nitrobacter itu. Nanti dihitung lagi berapa banyak yang diberikan itu sampai 1 sampai 2 gram per meter kubik. Jadi kita harus hitung lagi berapa volume kolam kita. Kemudian untuk pemberian pakan, tadi udah di-sharing kurang lebih sama. Mungkin tambahan juga. Tadi udah ada materi pembibisan pakan? Bibis. Iya. Belum. Nah, jadi kalau di bioflok itu Mang Inang, dia pelet itu nggak cuman. Jadi kalau tadi ikan lele karena Mang Inang ada tambahan pakan itu azola atau makanan yang lain. Kalau di bioflok itu dia full pelet, dia 100% pelet. Cuman untuk meningkatkan FCR itu kita harus bibis pakannya Mang Inang. Jadi bibis pakan itu dia menambahin selain molase, dia tambahkan juga vitamin, kemudian enzim juga. Nah, itu berguna untuk meningkatkan kecernaan pakan. Jadi kalau di kolam kami itu FCR itu berkisar 1,1. Jadi artinya untuk panen ikan 1 kg, pelet yang dimakan itu 1,1 kg. Jadi lebih hemat dibandingkan kalau misalnya di kolam air deras atau kolam mengalir itu FCR-nya itu bisa sampai 1,5, 1,7. Artinya lebih hemat lah penggunaan pakan pada kolam bioflok dibandingkan kolam jaring apung atau kolam yang airnya mengalir gitu. Kemudian untuk prosedur pembibisan pakan itu ya mungkin seperti inilah dia. Kemudian kalau di tempat kami bioflok itu kepadatan ikan nila itu bisa sampai 100 ekor per 1 meter kubik. Nanti itu panennya itu sekitar di ukuran 1 kilo 3 ekor. Itu itu lama pemeliharaan bergantung ukuran bibit. Jadi kalau misalnya bibitnya
35 cm itu bisa sampai 5 bulan. Tapi kalau bibitnya misalnya udah sampai ukuran 10 cm itu bisa 4 bulan untuk panen 1 kilo 3 ekor. Nah, cuman kalau misalnya kayak tadi, sambil tadi dengar juga, kalau misalnya mau metode yang tidak intensif, itu dia jumlah ekornya harus lebih sedikit dia, Mang. Karena kembali lagi tadi ikan itu butuh oksigen. Dan kalau tadi juga sambil ku dengar juga, tadi ada paddle wheel, ada kincir, dia mungkin kepadatan ikan itu ya bisa di sekitar 50 ekor. Jadi nggak perlu sampai 100 ekor gitu. Kemudian mungkin ini beberapa juga referensi juga, ikan lele, ikan nila, ikan gurame juga tambahannya. Ikan gurame yang pasti itu lebih lama panen, sekitar 8-9 bulan. Apalagi ikan gurame itu kalau dimakan itu harus ukuran besar gitu baru enak kan namanya. Jadi kalau ikan lele bisa lebih cepat karena ukurannya lebih kecil. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan sama Ginang. Kalau misalnya mau memang kita rencana untuk biovlog, mungkin nanti bisa disiapkan lagi detail teknisnya Mang Ginang. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, Mang. Ya. Dong dari mana pun. Ya, iya. Makasih Tok. Kalau biovlog ini maksud tuh kan berarti ada sistem kolam, ada biovlog. Itu secara kualitas rasa. Karena kan di tanah dengan di apa bedanya? Oh, oke. Nah, jadi kalau biovlog itu dia kan udah ada nitrobakter, ada bakteri, ada molase. Nah, itu mempengaruhi kualitas daging ikan itu, Bu Inang. Jadi ikan itu dia kalau yang kami rasa dan juga beberapa yang udah kita jual, pelanggan kita itu bilang daging ikannya itu dia lebih padat dia. Lebih padat dan tidak berbau. Dan justru dia lebih manis, dia lebih gurih. Jadi waktu digoreng dia nggak ada aroma kayak aroma tanah, iya. Nah, kalau misalnya biasanya kolam yang banyak lumpurnya terlalu banyak, itu pasti dagingnya agak iya bau lumpur ya. Nah, kalau biovlog ini dia teorinya itu airnya itu harus diaduk dia terus. Diaduk dan perlu aerator namanya. Jadi oksigen itu ditambah dan air itu berputar terus dan nggak ada lumpur dia. Gitu. Itu secara biovlog itu kan artinya ini kan sistem yang udah lama ya Teh? Kalau dari tahun sih udah lama ini. Artinya mana tahu karena kehilangan tidak ada lagi lahan untuk kolam, makanya ada metode yang ditawarkan ke hidroponik gitu kan contohnya. Biovlog. Ya kan, Biovlog lahan sempit, kan, betul iya. Artinya kalau tidak ada lahan untuk akhirnya kita juga bisa meliharakan dengan sistem biovlog itu kan segera dari apa ini. Selain dia karena lahan, ya kita juga bisa meningkatkan produktivitas tadi. Kalau misalnya tadi yang kolam biasa cuma 50 ekor satu kubiknya, kalau kolam biovlog bisa 100 ekor, artinya kan lebih banyak yang kita panen dengan dengan lahan yang sama. Ikannya pasti lebih enak ya, maunya ada testimoninya ya. Iya, mungkin nanti dibawa lagi dari Pakara, Amang bisa. Ini radius yang paling kecil berapa ya? Biovlog 2 meter bisa, Amang dia. Bisa 2 meter. Iya. Itu jari-jarinya kepadatannya tergantung juga ya. Kepadatannya kembali lagi tadi, Amang. Itu maksimal 100 lah dia. Tapi kalau kita misalnya mesin kita bisa menyuplai oksigen lebih banyak, dia bisa sampai 125 ekor per meter kubiknya. Berarti berapa lah itu kalau meter radius? Ini kalau yang kami punya sekarang berapa tuh? 3 meter ya? 3 meter diameternya, Mang. Berapa lah? Kalau ekor ikan lah masuk bisa. Kalau kami di sana juga punya kolam diameter 3 itu, dia 700 ekor dia, Mang, karena volumenya sekitar 7 kubik. Oh, 3 meter. Iya. Jadi berarti airnya juga 1 meter. 1 meter juga. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya 200 ekor tadi ya? 700 ekor. Dia kotoran, pasti amoniaknya kan tinggi. Padahal tidak ada tanah untuk menyerap. Oke. Nah, gimana ini kira-kira? Ada nggak terpengaruh kepada kualitas atau kesehatan ikan? Itu kembali lagi tadi, Amang, ke fungsi bakteri tadi itu, Amang. Bakteri. Iya, ada bakteri nitrobakter sama bacillus. Iya, itu dimasukkan juga ke dalam. Ditambah juga harus ada molase tadi, Amang, sumber karbon. Fermentasi dulu airnya sebelumnya gitu. Sebenarnya nggak harus difermentasi dahulu, Amang. Jadi bisa selama pemeliharaan dimasukkan aja molasenya, Amang. Bahkan dia secara teori dia memang harus diberikan setiap hari karena makan setiap hari. Tapi fakta di lapangan itu
dia nggak selalu harus setiap hari emang, bahkan bisa jadi sekali 3 hari. Itu pun nggak mempengaruhi kualitas ikan tadi. Rasanya itu nggak berubah dia emang. Jadi kalau dibandingkan tanah dengan bioflok, cepatan yang mana sekarang? Apa? Pertumbuhan. Durasi waktunya. Pertumbuhannya, Atau panennya gimana? yang pasti bioflok emang dia. Pertumbuhannya Dia lebih cepat, kemudian hemat pakan juga jauh lebih banyak. Cuman itu tadi emang kembali lagi, oksigen itu harus kita banyak supply dia, dan itu butuh mesin tambahan kan. Kalau kayak aerator tadi ada jenisnya juga, LP yang 100, kemudian ada jadi supercharge yang kemarin juga Amang pernah lihat. Emang harus ada tambahan lagi Amang. berarti apa ya, beda ya? Karena tadi kalau sistem kolam berarti ikannya bisa mengakses makanan dari tanah Iya, betul. dan pakan. Iya. Padahal kalau di bioflok nggak ada lagi tanah. Iya. Kenapa dia lebih cepat pertumbuhan? Nah, itu tadi Amang, dia bioflok ini kan Amang, dia konsorsium bakteri. Jadi Bacillus dan Nitrobacter ini dia dia jadi membentuk seperti butiran-butiran halus Amang, dan itu bisa dimakan sama ikan nila. Nah, jadi Butiran-butiran itu lagi jadi pangannya. iya, itu lagi jadi pangannya. Bahkan kalau dari beberapa referensi itu vlog yang terbentuk itu mengandung protein sekitar sampai 50% dia Amang. Dan kadar lemaknya juga tinggi. Makanya kalau ikan bioflok itu dia lebih cepat gemuk dia Amang. Gitu. Gila kan di bioflok. Itu secara kalau tabandingkan kan secara modal lebih banyak bioflok lah ya. Di modal awal investasi pasti lebih besar. Iya, Tapi Amang. operasional apanya? Masih modal awalnya aja ya. Iya, untuk mesin, mungkin pembuatan kolamnya juga di situ dia besar. Tentang apa kan hitung-hitungan apa nih? Untuk hitungannya. Satu bioflok, iya. Oh, Jadi di dana awal aja ya. iya, besarnya di awal aja dia ini. Kalau itu bioflok itu berapa lama dia bertahan, bisa berapa kali panen dia tetap bisa menghasilkan satu apa itu? Satu kolamnya. Iya. Jadi- Karena punya apa ya daya Daya tahan. Oh, jadi kalau daya tahan itu dia bisa sampai sepanjang 5 tahun itu masih bagus, karena terpalnya dia semi karet dia Bu. Jadi nggak terpal biasa lah 5 gitu. tahun dia harus ganti gitu ya. 5 tahun dia kalau bisa diganti. Tapi kalau misalnya memang lebih lagi bagus, dan jadi setelah panen dia harus langsung diisi air Bu. Jadi nggak boleh kering. Kalau udah kering dia gampang meretes dia gitu jadinya. Tergantung dari bahan yang kita pakai ya. Iya, Daya tahannya ya. iya. Sangat panen teh bioflok teh. Kalau di tempat kami kan Bu, justru kami membuat ini kayak shading gitu, dia jadi ada jaringnya supaya dia lebih paranet, supaya dia justru dia lebih bagus nggak kena cahaya secara langsung, Nah, itu berarti dia harus tidak 100% kena kena matahari ya. Kalau misalnya di tempat ini juga boleh, tapi harus dikasih paranet juga dia supaya nggak masuk daun itu. Jadi kalau Dia langsung deh, katanya hari deh. Iya langsung. Gimana kalau dia langsung? langsung nggak apa-apa dia nggak mati, cuman ada lagi harus ditambahin jenis bakteri selain Bacillus dan Nitrobacter tadi Amang. Tapi idealnya dia tidak 100% kena sinar matahari. Kalau Kasih apanya untuk kena pun nggak apa-apa, tapi justru lebih bagus kalau bisa dikasih paranet ya. Teduh lah bisa dibilang. Tapi pasti kan mungkin 1 atau 2 dong, pas dulu moting deke. Oh, pasti ya Mang. Pasti ya Mang. Cepatnya dipisah kayak gimana? Oke Mang. Kalau dipisah ya pasti ya Mang. Karena kembali lagi kayak di awal tadi, baru masuk tadi itu harus kita karantina dulu 1-3 hari puasa. Bisa jadi racun ke Bisa. Jadi kalau misalnya udah mulai agak oyong-oyong dia, ya langsung dipindahkan dia. Nah. kalau makan dia orang terus ya mau begini. Nah, jadi apalagi yang kami perlu tambah? Aerator mungkin ya. Aerator bisa nggak seperti akuarium itu? Cukup itu ya? Kurang Amang. Kurang. 3 juta ada satu harganya itu, yang merek apa itu? Resum yang LP Iya. Amang ya. Nah. Oh, gitu ya. Berarti itu diletakkan di dasar ya? Di luar nih Mang, dia di luar, cuman kita harus pakai ada lagi ya selang uniring, batu aerasi semua. 1 mili, selang 1 mili ya? Ya kalau kami di sana pakai pipa langsung Amang deh. Oh, dari pipa itu langsung dibulatkan pipa itu Iya. dari pipa itu ini ya? Nah, Pipa langsung keliling Iya. bagaimana? iya, Pipa keliling ya? pipa. Oh.
Mungkin ada juga tambahan tadi Amang, kalau orang Amang pakai dolomit, mungkin aku bisa kasih saran Amang pakai ini aja Amang. Iya. Ada namanya kapur Omya. Ada mereknya Omya. Omya 800 kalau tidak salah itu. Jadi itu dia lebih bagus menaikkan pH Amang. Kalau di kolam kami iya. Kalau kami pernah juga pakai dolomit itu sampahnya yang justru banyak. Jadi dia nggak menaikkan pH, sedikit pH yang naik. Tapi kalau kapur Omya ini, dia jumlahnya lebih sedikit, tapi dampaknya besar. Dan itu nggak berpengaruh buruk sama ikannya. Mungkin sedikit Mana salah. itu di toko pertanian? Toko pertanian ada, cuman lebih sering di toko kimia, Mang. Bahan kimia. Kemarin kami beli dari Medan, toko kimia. Berapa satu sak? Sekitar 200 kalau nggak salah itu, Mang. Oh, jauh lebih mahal. Iya, Kapur Omya ya. kapur Omya. Beratnya itu sekitar 50 kilo. Amang itu kalau perikanan baik itu kolam sampai bioblok bisa nggak zero pellet? Zero pellet. Kalau dibilang zero pellet sih, kalau misalnya bioflok tadi, Inang, dia bisa dibilang nggak bisa karena Bisa ya? harus butuh. Persentasenya antara pellet dengan Ya mungkin harus dikasih, kalau misalnya dibuat pengganti harus dikasih makanan yang mengandung protein juga, Inang. Jadi kayak misalnya tepung ikan atau misalnya maggot, tapi tanpa pellet nggak bisa, tetap harus ada. Karena di pellet itu juga udah mengandung vitamin, mineral yang ditambahkan juga. Kalau di kolam memang Bisa lama lah. Tapi Misalnya hanya mengharapkan jagung ya, misalnya kan jagung atau misalnya ubi. Ya, konsekuensinya kan lebih banyak mengandung karbo daripada protein. Ya lama proses pertumbuhan. tapi di kolam sebenarnya mungkin pelletnya bisa kecil ya, nggak 100% Bisa. maksudku hanya kasih pellet. Mungkin untuk memperbaiki rasa bisa juga kita misalnya kalau untuk di masa-masa akhir pemeliharaan sudah mau panen, kita mau mengharapkan ikan itu lebih padat, lebih gurih, mungkin kita kasih jagung rebus. Karena ada Itulah. juga kan istilah yang dengar-dengar, aku nggak tahu apakah memang ini kesalahan manajemen atau hitung-hitungannya nggak pas, nggak seimbang antara pembelian Pakan. dengan hasil Penjualannya. produksi. Nah itu maksudnya di situ hitungan. Nggak seimbang katanya, habisku sekian, padahal Iya. hasil sekian. Nah, di situnya maksudnya supaya. Coba bisa nggak digambarkan analisis usahanya itu? Coba tadi kan kami yang pasti di sini punya bioflok Iya. radius 3 meter. Nanti kami akan isi 200 ikan. 200 ikan. Iya. Nah, bisa nggak analisis usahanya? Berapa harus pakannya? Bisa. Dan berapa dia keuntungannya? Kan sudah Bisa. kan? Iya. Coba. Yang sudah Eh, terbukti. Mungkin sambil Iya. kalau hitungannya kan Amang, kemarin aku pernah hitung dia biaya produksi untuk 1 kilo itu dia Amang, dia sekitar 20 sampai 21 ribu. 1 kilo apa? 1 kilo supaya jadi 1 kilo ikan, Oh, biaya produksi kita itu sampai panen gitu ya? Iya, sampai panen. Mulai dari dia kecil, dari bibit sampai kita jual. Dia 21 ribu dia maksimal. Amang. Ya harga pokok produksinya. Itu udah termasuk biaya listrik, udah termasuk pelet, ya semua tadi bahan-bahan tadi iya. Cuman itu belum termasuk ke biaya pengurangan investasi tadi. Kayak misalnya dikurangi ya penyusutannya, biaya pekerjanya. Nah gitu. Kalau kayak misalnya biaya pelet Amang, karena kami kemarin ngambilnya langsung dari ikut ke pabrik juga, dia bisa lebih rendah sekitar 13.000 per kilogram. Nah kalau misalnya kita beli eceran mungkin bisa agak lebih banyak lah, dan itu mempengaruhi ke HPP tadi Amang. Nah kalau kayak tadi misalnya kan Amang, tadi kan FCR-nya itu sekitar 1,1 tadi Amang. Jadi kalau dihitung dia 1 kilogram 1 on, berarti sekitar 14 sampai 15 ribu lah untuk biaya pelet saja. Nah kemudian untuk molase itu kalau kami kemarin hitung-hitung itu molase semua dan obat-obat itu hampir sekitar dia kemarin sekitar 4.000 dia Amang. Karena dia pemberiannya kan nggak rutin. Itu pemberian cuma di awal. Kayak bakteri itu cuma di awal. Yang rutin itu kemarin kapur. Kapur tadi itu. Kapur itu langsung ditabur ke air itu. Iya, langsung ditabur dia. Amang. Berarti kapur dulu di kita tim utama deh langsung. Utano.
Iya, kalau itu tadi ke tanah langsung ke air, iya. Dan itu kembali lagi kita harus cek rutin memang dia pH-nya. Kita harus ukur. Misalnya kalau pH-nya di 7, ya udah kita nggak usah ngasih kapur. Kalau misalnya udah di bawah 6, barulah mulai ngasih kapur lagi. Kemudian untuk biaya listrik, kurang tahu di sini Amang listriknya yang subsidi atau tidak ini Amang? Kami pakai Subsidi ya? apa? Enggak subsidi. Oh enggak ya? Bayar token. Tidak, maksudnya tokennya harga per kWh-nya berapa itu Amang? Sekitar berapa? Berapa nih? Kalau 700? Ah, berarti sama. Kalau di tempat kami juga Amang sekitar 700 rupiah per kWh. Nah itu biaya listriknya itu sekitar 2.000 untuk 1 kilogram. Jadi kalau misalnya kita naikkan lagi volume mesinnya itu, oksigennya kita perbanyak, naiklah apanya biaya listriknya. Tapi dia sekitar 1.000, 1.500 sampai 2.000. Berarti itu udah ada sekitar tadi 14 tambah 4, 18.000, 19.000 lah untuk itu. Nah selebihnya mungkin margin-margin yang biaya yang beda lah itu. Berapa lah total pengeluarannya? Semuanya kalau udah sampai panen 3 bulan ya? 4 bulan Amang. 4 bulan berapa lah? Bisa nggak ini satu bulan? Oh, berarti kalau misalnya 700 ekor Amang kita pelihara, kita buat hidup itu, kalau bagus bibitnya 10% itu udah paling banyak mati Amang. Oh, 10% untuk potensi apa? Yang matinya? Iya, berarti itu sekitar 630 ekor lagi lah sisa di kolam kita. Kemudian kalau misalnya kita panen sekilo 3, berarti itu sekitar Bagi 3 lah ya? iya 210 kilogram. 210 kilogram panen ikan, baru kita kali lagi lah tadi Amang ke FCR tadi. Itu berapa tadi itu ya? 210 kali berapa? 1,1 iya, sekitar hampir 220 lah mungkin Amang ya. 220 juta. Enggak, 220 kilo pelet yang harus kita keluarkan. Kemudian satu sak itu dia harganya itu sekitar 350.000. Bentar Amang ya. Jadi pelet tadi sekitar 240 kilo dibagi 30 kilo satu sak, 8 sak lah habis. Kalau 8 sak habis kali 350, 28, sekitar 2.800.000 untuk modal pelet. 2,8 juta ya? Iya. Pelet apa itu Mono? Berapa kali? 4 bulan. Delfin Amang. Delfin. Iya, Delfin sama Neptune. Jadi Nggak ada itu di sini. Yang ada di sini kan 781 min 2 atau min 1. Yang Iya. produk Pokpan lah. Produk Pokpan Baru ya. produk Oh. Sinta. Oh ya, itu berapaan emang itu? Sekarang kan kalau produk Pokpan yang 781 min 2 367. 367 ya, oh Iya, enggak sampai 35 ya. Ah, 30 kilo lah itu satu sak. Nah, kalau kami kan di sana Mang sekalian ngikut sama keramba, jadi peletnya itu Dari Medan. iya, bisa lebih murah. Nah, makanya tadi ke Jauh, margin ya? itu. Dari Medan Amang. Medan. Dari ini dari mana? Tanjung Merawak. Tanjung. Berarti dia apa ya yang di pusatnya itu ya? Jadi nebeng lah sama mereka, sama orang keramba juga. Tadi 20-an ke 21.000 per kilo ya. Biaya produksinya Bang ya. Produksi pemeliharaan dari awal sampai panen. Padahal ikan ini sekarang 31.000, 32.000 sekilo. 10.000 lah. 10.000. Ya. Kilo. Nah, berarti dia untuk partai besar baru bisa gitu ya. Kalau per partai-partai Kalau hanya Kecil. satu atau dua bioblok mungkin Nah, song-song. Saya lama warnanya mana? ya untuk partai besar. partai besar. Di mana kerambanya bro? Di Bakara Mang. Pembakaran. Iya. Oh. Pakai apa? Bibit MPS juga. Kemarin sempat MPS, cuman sekarang udah dari Siantar Siapa? kemarin. Dari si Bambang di apa? Pondok Larang. Enggak. Di Bambang tuh lihat yang kalau yang supply ke apa? Kebakaran. Kemarin kita udah ngambil lagi dari ini Amang. Padang. Nyoba dari apa? Dinas Humbang. Kemarin Kita sumbang. Iya. Cukup berbaik. cukup Amang karena masih kolamnya masih sekitar 4 kolam dia. Yang Oh, untuk kami isi. 4 kolam. Iya. Tapi ada di sana Berarti itu 6. Nila Sakti. Kemarin katanya Yang strain terbaru dari kementerian kan Nila Sakti. Bagi kosa isi. Kita ada juga Nila Kapal, Sakti. kapal muara dah. orang Amang juga pelihara nilai juga Amang.
Ya nilai, tapi kita di kolam. Jadi dong kapal, kapal, Pembibitan. tadi kan, kapal swasta atau Itu induknya dari Induknya Muara Mara Domingan. Popan yang ini, yang mengembangkan genetik Popan. Ada induk kita sendiri, tapi udah mau akhir ini, dari Sinta. Iya. Oke, kamu berapa? Nah, dia orang merdeka. Adopsian paliterambi. Sabita kalak perdikyo. Bulan bulan sih. Sana. Bioblok mah cocok di Kamu udah baik ni? Sedikit dah. Oke, jadi ang udah baik tu pada genre penjajah saya pada tidak. Saya pada dulu bah. Kasi anak tua ini. Nah, daking boido analisa keuntungan ini saru bodo raking gratis. Kamu Lebih terukur matong anggota bioblok. lebih terus. Nah, Ya. Nah, jadi aku pikir kalau sedang boido kita meninjau lapangan.